Lampung adalah sebuah provinsi di ujung selatan Sumatera yang terkenal dengan kopi dan ladanya. Tapi di balik kesuburan tanahnya, tersimpan kisah-kisah tua yang tidak lekang oleh zaman. Kisah tentang desa-desa yang masih memegang erat adat istiadat, dan konsekuensi mengerikan bagi mereka yang berani melanggarnya. Cerita ini membawa kita mundur ke tahun 2011 di sebuah desa bernama Desa Talas. Tokoh utama kita bernama Fandi, seorang remaja berusia 13 tahun yang menjadi saksi mata bagaimana satu kampung diteror oleh kekuatan yang berasal dari masa lalu, sebuah peninggalan Belanda yang terlupakan. Ini bukan sekadar cerita hantu. Ini adalah cerita tentang perebutan nyawa seorang bayi yang belum lahir. Kala itu Fandi tinggal di sebuah rumah desa yang sederhana namun hangat. Di rumah itu dia tinggal bersama ayah, ibu, saudara kembar, dan adiknya. Tapi yang menjadi pusat dari segala petaka ini bukanlah rumah Fandi, melainkan bangunan di sebelahnya. Tepat di samping rumah Fandi menempel hanya dipisahkan oleh satu dinding, berdiri sebuah rumah kosong. Rumah itu milik adik kakek Fandi. Bentuknya memanjang ke belakang, tipikal rumah kampung yang berdekatan. Artinya kalau ada orang batuk di sebelah, suaranya terdengar jelas di rumah Fandi. Kalau ada orang berjalan di atap sebelah, getarannya merambat sampai ke kamar Fandi. Rumah itu punya sejarah kelam. Sebelum kosong melompong, rumah itu sempat ditinggali oleh paman Fandi selama 6 bulan. Kenapa cuma 6 bulan? Karena dia tidak kuat. Setiap maghrib, setiap kali sang paman pulang dari mencari ikan atau menjaring burung, dia selalu disambut oleh tuan rumah, tak kasat mata. Di teras depan, duduk sesosok makhluk hitam legam, diam, mematung. Perawakannya persis seperti almarhum kakek buyut Fandi, tapi auranya bukan aura kakek yang penyayang, melainkan aura gelap yang menyesakkan dada. Karena gangguan itu dan juga alasan ekonomi, paman Fandi akhirnya angkat kaki merantau ke Tangerang. Rumah itu pun kembali kosong, menjadi sarang debu dan mereka yang tak terlihat. 6 bulan berlalu dalam kesunyian, sampai akhirnya datanglah penyewa baru, sepasang suami istri muda. Kita sebut saja Kang Jawin yang berusia 29 tahun dan istrinya yang berusia 27 tahun. Kang Jawin menyewa rumah itu tahunan. Kondisi sang istri saat itu sedang hamil 5 bulan. Perutnya sudah mulai membuncit, aura keibuan mulai terpancar. Seharusnya ini adalah masa-masa bahagia, tapi tanpa mereka sadari, mereka sedang berjalan masuk ke dalam kandang macan. Awal kepindahan berjalan lancar. Fandi dan keluarganya bahkan ikut membantu angkat-angkat barang. Seminggu pertama, rumah itu terasa hidup. Lampu menyala, ada suara aktivitas manusia. Tetangga baru ini juga ramah, sering mengobrol dengan Ibu Fandi. Tapi, masalah dimulai dari kebiasaan Kang Jawin. Di desa itu, mata pencaharian utama adalah petani dan pencari ikan. Kang Jawin sangat hobi mencari ikan di sungai. Dia berangkat pagi, buta jam 6, pulang sore jam 3. Itu masih wajar. Yang tidak wajar dan sangat berbahaya menurut adat setempat adalah kebiasaan malamnya. Jam 9 malam, Kang Jawin sering keluar lagi untuk memasang tajur dan bubu atau jebakan ikan di sungai. Padahal Desa Talas punya pantangan keras atau pamali. Suami yang istrinya sedang hamil tua dilarang keluar malam untuk membunuh atau menjebak hewan.
dan dilarang pulang larut malam tanpa membersihkan diri dulu di tempat lain. Kang Jawin melanggar semua itu. Dia sering pulang tengah malam, membawa amis darah ikan dan hawa dingin sungai, langsung masuk ke kamar menemui istrinya yang sedang hamil. Dia tidak sadar ada sesuatu dari sungai yang ikut pulang bersamanya. Pelanggaran pantangan ternyata tidak cuma dilakukan sang suami. Sang istri pun melakukan hal fatal. Mungkin karena bosan di rumah atau ingin membantu ekonomi, sang istri sering ikut turun ke sungai di belakang persawahan desa. Sungai itu airnya dangkal, tapi di beberapa titik ada kedung yang dalam. Bayangkan, seorang wanita hamil 5 bulan nekat nyebur ke air keruh, mencari ikan di bawah terik matahari sampai sore. Suatu sore, sekitar jam 5, matahari sudah condong ke barat, langit mulai berwarna oranye kemerahan. Tanda pergantian waktu saat dimana makhluk halus mulai menggeliat bangun. Sang istri naik dari sungai. Bukannya langsung pulang membersihkan diri, dia malah duduk melamun. Lokasinya, jembatan tua di persawahan. Tempat itu bukan jembatan biasa. Fandi dan teman-teman sekolahnya punya pengalaman mengerikan di sana. Mereka pernah mendengar suara orang mandi ramai sekali, tapi saat didatangi, airnya tenang dan kering. Tidak ada siapa-siapa. Itu tempat angker. Di sanalah istri Kang Jawin duduk. Basah kuyup, amis ikan, melamun menatap kosong ke arah air sampai jam 5:30 menjelang maghrib. Saat dia pulang ke rumah, Fandi yang sedang mengangkat jemuran melihatnya. "Kok bajunya basah semua, Kak?" tanya Fandi. "Iya, habis nyari ikan. Ikan lagi banyak banget yang naik," jawab wanita itu datar. Fandi hanya mengangguk, tapi hatinya merasa ada yang aneh. Tatapan wanita itu berbeda, kosong. 2 hari setelah kejadian di sungai itu, teror fisik pertama muncul. Fandi baru pulang sekolah, masih pakai seragam. Tiba-tiba dia mendengar teriakan meminta tolong dari istri Kang Jawin dari rumah sebelah. Fandi lari menghampiri. "Ada apa, Kak?" tanya Fandi. Wajah wanita hamil itu pucat, tangannya gemetar menunjuk ke belakang rumah. "Tadi ada ular besar banget, sebetis orang dewasa, warnanya hitam." Fandi, anak laki-laki yang cukup berani, langsung mengambil kayu dan memeriksa belakang rumah. Dia menyisir semak-semak memeriksa tumpukan kayu, tapi nihil. Tidak ada ular, tidak ada lubang yang cukup besar untuk ular seukuran betis masuk. "Salah lihat mungkin, Kak," kata Fandi menenangkan. Tapi besoknya kejadian itu terulang, dan kali ini saksinya banyak. Anak-anak SD yang pulang sekolah lewat belakang rumah Fandi berteriak histeris melihat ular yang sangat besar. Mereka lari ketakutan, dikejar oleh seekor ular hitam besar. Dan ular itu melata cepat dan masuk menerobos pintu belakang rumah Kang Jawin. Fandi langsung masuk lagi, memeriksa setiap sudut rumah. Anehnya, rumah itu tertutup rapat. Tidak ada celah keluar. Kalau ular itu masuk, harusnya dia terperangkap di dalam. Tapi Fandi tidak menemukan apa-apa. Ular itu lenyap di telan lantai rumah. Fandi mulai merinding. Di tanah Sumatera, ular masuk rumah bukan sekadar hewan nyasar. Itu adalah pertanda, kiriman, atau tamu yang ingin menetap. "Taburin garam aja, Kak, biar aman," saran Fandi. Meski dia tahu garam mungkin tidak mempan untuk ular jenis ini. Setelah insiden ular, kewarasan istri Kang Jawin mulai tergerus. Gangguan mulai naik level dari visual ke suara. Suatu maghrib saat langit sudah gelap sempurna, Fandi main ke belakang rumah. Pintu belakang rumah tetangganya itu terbuka sedikit. Fandi melihat istri Kang Jawin duduk di lantai.
Rambutnya yang panjang diurai berantakan menutupi wajah. Dia menangis. Suaranya lembut menyayat hati, tapi anehnya di sela tangisan itu terselip nada tawa kecil. Fandi lari memanggil ibunya. "Itu istri Kang Jawin nangis, Bu," kata Fandi. Ibu Fandi bergegas ke belakang, tapi saat mereka sampai di sana, pintu tertutup rapat, lampu mati, tidak ada siapa-siapa. "Kamu mungkin salah dengar," kata Ibu Fandi. "Beneran, Bu, tadi dia duduk di situ." Malamnya, saat semua orang sudah tidur, Ibu Fandi mendengar sendiri. Dari balik dinding rumah yang menempel itu terdengar suara tawa. Bukan tawa manusia, itu tawa yang nadanya tinggi, melengking, dan dingin. Ibu Fandi mengintip dari jendela kamar yang berhadapan langsung, gelap dan kosong. Tengah malam, jam 12, gangguan makin agresif. Di atap rumah terdengar suara langkah kaki yang berat berjalan bolak-balik. Suaranya bukan seperti kucing atau musang, tapi seperti manusia dewasa yang berjalan mondar-mandir di atas genting seolah sedang mencari jalan masuk. Teror di rumah itu semakin menjadi-jadi seiring membesarnya kandungan istri Kang Jawin. Waktu seolah berjalan lambat menuju hari H kelahiran. Suatu sore, tepat di hari perkiraan lahir, langit desa Talas sudah berwarna merah. Adzan maghrib sebentar lagi berkumandang. Fandi yang saat itu sedang berada di teras rumahnya melihat pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Istri Kang Jawin duduk di kursi kayu depan rumahnya. Seharusnya wanita hamil tua itu beristirahat di dalam kamar, tapi dia malah duduk di luar, menghadap jalanan desa yang mulai gelap. Dan yang paling ganjil, rambut panjangnya diurai bebas. Tangannya memegang sisir, menyisir rambutnya pelan-pelan. Gerakannya kaku, matanya menatap kosong ke depan, dan dari mulutnya keluar senandung tawa kecil yang tidak wajar. Suaranya kecil seperti bergumam, tapi terdengar jelas di telinga Fandi. Ibu Fandi yang melihat itu langsung keluar rumah. Sebagai orang tua yang paham adat, dia tahu ini bahaya besar. Maghrib adalah waktunya setan berkeliaran, dan wanita hamil yang menyisir rambut di luar rumah sama saja seperti mengundang mereka masuk. "Jangan duduk di situ," tegur Ibu Fandi setengah berteriak. "Ini sudah maghrib. Ngapain kamu sisiran di luar? Cepetan masuk rumah." Wanita itu menoleh pelan. Lehernya bergerak kaku. Dia menatap Ibu Fandi sambil tersenyum miring. "Iya, Bu," jawabannya sopan, tapi nadanya mengalun. Meski begitu, dia akhirnya berdiri dan masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup pelan. Malam itu seharusnya menjadi malam siaga. Istrinya sudah kontraksi. Tanda-tanda melahirkan sudah dekat. Tapi Kang Jawin, entah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak atau karena pikirannya sudah ditutup oleh pengaruh gaib, justru memutuskan untuk keluar rumah. Fandi bertemu dengannya di depan rumah saat hendak membeli obat nyamuk di warung. Fandi melihat Kang Jawin membawa peralatan berburu kodok di malam hari. "Mau kemana, Kang?" tanya Fandi heran. "Mau cari kodok dulu, Van. Lumayan harga kodok lagi naik." "Buat tambah-tambah biaya lahiran," jawab Kang Jawin santai. Tanpa rasa bersalah, Kang Jawin berjalan menembus kegelapan malam, menuju area persawahan dan sungai. Dia meninggalkan istrinya sendirian di rumah kosong yang angker itu. Keputusan yang sangat fatal. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 11. Keluarga Fandi sudah masuk kamar masing-masing. Di rumah itu ada 5 orang. Bapak, ibu, Fandi, saudara kembarnya, dan adiknya. Suasana desa sudah hening total. Tapi keheningan itu pecah.
Sekitar jam 11 malam lewat, Ibu Fandi terbangun. Dia mendengar suara keramaian yang luar biasa dari rumah sebelah, rumah Kang Jawin. Suaranya seperti ada pesta hajatan. Ada suara banyak orang mengobrol, suara langkah kaki hilir mudik, dan suara tawa yang bersahut-sahutan. Ibu Fandi bingung, siapa yang bertamu tengah malam begini padahal suaminya lagi keluar, pikirnya. Ibu Fandi mengintip dari jendela kamarnya yang menghadap langsung ke rumah sebelah. Jantungnya berdegup kencang. Namun di luar sepi, halaman rumah sebelah kosong. Lampu teras redup, tidak ada satupun sandal atau motor tamu, tapi di telinganya suara pesta itu masih berdengung bising. Ibu Fandi mencoba mengabaikan dan kembali tidur. Namun sejam kemudian gangguan berubah wujud. Terdengar suara orang menimba air dan mencuci baju di sumur belakang. Posisi sumur itu tepat di belakang jendela kamar Fandi. Ibu Fandi memberanikan diri mengintip lagi. Namun nihil. Sumur itu kering, timbanya diam menggantung. Tidak ada orang. Tapi suara orang mengucek baju terdengar sangat dekat, seolah ada di samping telinga. Puncak teror terjadi di sepertiga malam, jam 2 sampai 3 dini hari. Seluruh keluarga Fandi, termasuk Fandi yang sedang tidur pulas, terbangun serentak. Mereka dibangunkan oleh suara tawa yang mengerikan. Tawanya bukan sekadar tawa kuntilanak standar, ini tawa campuran. Ada tawa melengking, ada tawa berat menggelegar. Terdengar sangat jahat dan puas, sumbernya jelas dari dalam rumah sebelah. Ibu Fandi langsung melompat dari kasur, mengguncang tubuh suaminya. Bapak Fandi pun bangun dengan wajah tegang. Karena khawatir terjadi sesuatu pada istri Kang Jawin, Bapak Fandi berinisiatif mengecek lewat pintu belakang rumah mereka sendiri, karena dapur mereka berdampingan. Bapak Fandi membuka pintu dapur yang mengarah ke halaman belakang. Pintu pun terbuka, dan apa yang dilihat Bapak Fandi membuatnya membanting pintu itu kembali dalam hitungan detik. Pintu ditutup kasar dan dikunci. Napas Bapak Fandi memburu, wajahnya pucat pasi. "Ada apa Pak di luar?" tanya Ibu Fandi gemetar. "Di luar gelap, Bu," bisik Bapak Fandi ketakutan. Pas Bapak buka pintu, belakang rumah kita bukan halaman, tapi hutan. Padahal di belakang rumah jelas-jelas ada lampu penerangan. Tapi di mata Bapak Fandi saat itu, dia melihat kegelapan pekat seperti hutan rimba yang tak berujung. Rumah mereka sudah dikurung oleh ilusi gaib. Ternyata keributan itu terdengar oleh Uwak Fandi yang tinggal di rumah depan. Uwak Fandi keluar dan dia juga melihat hal yang sama. Rumah Kang Jawin seperti diselimuti kabut gelap. Sambil membaca astagfirullahalazim berulang kali, Uwak Fandi mendobrak masuk lewat pintu samping rumah Kang Jawin yang untungnya tidak terkunci. Di dalam, Uwak Fandi melihat pemandangan horor. Istri Kang Jawin sedang terbaring di lantai tengah rumah. Posisi kakinya sudah mengangkang posisi melahirkan. Tapi wajahnya bukan wajah kesakitan ingin melahirkan. Matanya melotot nyaris keluar, mulutnya menyeringai lebar sampai ke telinga, dan dia tertawa-tawa sendiri sambil memandangi atap rumah. Uwak Fandi sadar ini bukan persalinan biasa, ini persalinan yang dicampuri setan. Dia langsung lari keluar memanggil Fandi. "Cepat panggil bidan desa, Uwak mau jemput si nenek." Fandi lari menembus malam menjemput bidan. Uwak menjemput si nenek yang dianggap pintar menangani hal semacam ini. Mereka berkumpul kembali di rumah itu. Suasana sangat mencekam. Saat si nenek masuk, dia langsung berucap, "Astagfirullah, ramai sekali di sini." Bagi mata batin si nenek, rumah itu penuh sesak oleh makhluk-makhluk hitam yang mengerubungi si ibu hamil. Si nenek langsung mengambil alih komando. Dia tidak menangani medis, itu urusan bidan.
Tugas si nenek adalah menahan mereka. Si nenek duduk di dekat kepala si ibu, memegang erat jidatnya sambil merapal doa-doa. Bu bidan, kamu fokus sama bayinya. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, jangan digubris. Fokus selamatin bayi, perintah si nenek tegas. Bidan yang ketakutan hanya mengangguk. Dia mulai membantu persalinan. Prosesnya sangat alot. Si ibu hamil itu terus-menerus berganti kepribadian. Sebentar dia sadar dan mengerang kesakitan. Sedetik kemudian dia kesurupan lagi. Fandi dan uaknya duduk di ruang tamu, menyaksikan proses itu dengan keringat dingin. Fandi ingin pulang, kakinya lemas, tapi ditahan oleh uaknya untuk berjaga-jaga. Detik-detik kelahiran tiba. Kepala bayi mulai terlihat keluar. Bidan fokus menatap ke arah jalan lahir. Tapi bersamaan dengan keluarnya kepala bayi, mata bidan terbelalak horor. Di belakang tubuh si ibu yang sedang mengangkang itu muncul sesosok wujud lain. Sosok wanita, wajahnya hancur. Kulit mukanya sobek terbuka, matanya melotot merah, dan dia ikut mengintip ke arah bayi yang sedang keluar. Sosok itu seolah-olah sedang menunggu bayi itu jatuh ke tangannya. Bidan menjerit tertahan, "Astagfirullah!" Si nenek yang melihat itu langsung bertindak cepat. Dia tahu makhluk ini ingin mengambil si bayi. Dengan sigap, si nenek mengambil potongan jeruk nipis yang sudah disiapkan. Dia membacakan mantra, lalu melempar air perasan jeruk nipis itu dengan kasar ke arah sosok di belakang ibu. "Pergi kamu dari sini, jangan ganggu." Terdengar suara seperti daging terbakar. Sosok berwajah sobek itu menjerit dan mundur menghilang ke dalam kegelapan dinding. "Tarik bayinya sekarang, Bu," teriak si nenek. Bidan menarik sang bayi. Tangisan bayi pecah. Bayi laki-laki itu lahir selamat. Ibunya terkulai lemas pingsan tapi masih bernapas. Bidan dan si nenek berhasil menyelamatkan nyawa di tengah kepungan makhluk gaib. Namun, suasana pasca melahirkan di rumah itu terasa sangat ganjil. Tidak ada aura bahagia, yang ada hanya keheningan yang waspada. Para tetangga dan keluarga Fandi masih berkumpul di ruang tengah, menjaga si ibu yang terbaring lemas. Kang Jawin, sang suami, belum juga pulang dari berburu kodok. Dia tidak tahu kalau istrinya baru saja bertaruh nyawa melawan setan. Menjelang subuh saat ayam jantan mulai berkokok, si ibu muda itu tiba-tiba membuka matanya. Dia tidak mencari bayinya, dia tidak mencari suaminya. Dia bangun dengan posisi duduk tegak, lalu menatap para tetangga satu persatu. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang sangat manis, terlalu manis bahkan, dan tawa kecil itu keluar lagi. Dengan suara yang sangat lembut dan sopan, wanita itu berkata kepada kerumunan ibu-ibu tetangga, "Ibu-ibu, pulanglah kalian, ini sudah mau subuh. Pulanglah, masak nasi, cuci baju, kasihan suami kalian." Kalimatnya normal, tapi nadanya membuat bulu kuduk berdiri. Itu bukan cara bicara istri Kang Jawin yang asli. Itu suara orang lain yang mencoba mengusir penjaga agar bisa berduaan dengan si bayi. Ibu Fandi yang peka langsung sadar. Dia menjawab tegas, "Kami nggak akan pulang. Kami di sini nemenin kamu." Mendengar penolakan itu, senyum di wajah wanita itu luntur seketika. Wajahnya berubah datar dan dingin. Si nenek yang masih ada di situ langsung sadar kalau makhluk itu masuk lagi. Tanpa basa-basi, si nenek mengambil sisa air jeruk nipis dan memercikkannya ke wajah serta sudut-sudut ruangan. "Pergi!" Wanita itu tersentak, tubuhnya kejang sebentar,
lalu ambruk kembali dalam posisi duduk. Matanya berkedip-kedip bingung, kesadarannya kembali pulih sejenak. Tapi semua orang di ruangan itu tahu, perang belum selesai. Hari berganti siang. Kang Jawin akhirnya pulang dan kaget bukan main melihat rumahnya ramai dan istrinya sudah melahirkan. Rasa bersalah dan takut bercampur aduk. Namun, mereka tidak memberi waktu istirahat. Sekitar jam 1:30 siang, Fandi baru pulang sekolah. Rumah Kang Jawin masih ramai dikunjungi kerabat yang menjaga. Di tengah obrolan santai siang bolong itu, tiba-tiba si istri Kang Jawin tertawa terbahak-bahak. Suaranya berat dan kasar, jauh beda dengan suara lembut tadi pagi. Matanya melotot liar, mencari-cari sesuatu. "Mana bayi itu? Saya mau bayi itu." Dia mengamuk. Tenaganya luar biasa kuat untuk ukuran wanita yang baru melahirkan. Para tetangga panik. Ibu-ibu inisiatif mengambil buku Yasin dan membacakan ayat-ayat suci beramai-ramai. 6-7 orang mengaji dengan suara keras, berharap panasnya ayat suci bisa mengusir setan itu. Tapi apa reaksinya? Wanita itu malah makin tertawa senang. Dia menepuk-nepuk tangan seolah sedang menikmati konser. Dia menggejek. Ayat suci dianggap musik hiburan bagi makhluk level tinggi yang merasukinya. Dalam kegilaan itu, wanita itu mengambil sebuah piring yang ada di dekatnya. Piring bekas makan tamu. Semua orang mengira dia akan melempar piring itu. Tapi tidak. Dia meremas piring itu. Piring beling itu hancur di tangannya seperti meremas kerupuk. Pecahannya berjatuhan ke lantai. Hebatnya, tangan wanita itu tidak berdarah sedikit pun. "Kalian gak akan mampu lawan kami. Kami di sini ramai," teriaknya lantang, menyebut dirinya sebagai kami. Kang Jawin yang putus asa akhirnya memanggil seorang dukun laki-laki dari desa sebelah. Dukun itu datang mencoba memegang kepala si wanita. Tapi baru sebentar, dukun itu mundur dengan wajah pucat. "Waduh Pak, saya nggak sanggup. Ini bukan 1-2 demit. Ini keroyokan," kata dukun itu menyerah. Dia hanya bisa melakukan negosiasi sementara agar makhluk itu keluar sebentar supaya si bayi bisa menyusu. Makhluk itu setuju keluar sebentar, tapi dengan janji akan masuk lagi nanti malam. Berhari-hari teror itu berlanjut. Si istri kesurupan sadar sebentar buat menyusui, lalu kesurupan lagi. Keluarga besar Fandi mulai kelelahan. Uwak Fandi akhirnya mendatangi kakek Fandi. Kakek Fandi ini adalah sesepuh keluarga yang memang berisi dan disegani. "Pak, tolonglah, itu di sebelah sudah pada nyerah semua. Dukun desa sebelah nggak mempan, si nenek juga angkat tangan." "Kasihan bayinya," lapor Uwak. Kakek Fandi menghela napas panjang. "Astagfirullah, masih nggak keluar juga, bandel bener." Malam itu juga kakek Fandi didampingi Fandi dan ayahnya masuk ke rumah terkutuk itu. Pemandangan di dalam kamar sangat ganjil. Istri Kang Jawin sedang ditidurkan di kasur dengan posisi kepala diganjal bantal tinggi. Matanya terpejam rapat. Tapi mulutnya tidak tidur. Bibirnya menyeringai lebar dan dari tenggorokannya keluar suara tawa konstan yang bikin gila. Dia tidur, tapi setannya bangun dan mengejek semua orang. Kakek Fandi menatap wanita itu dengan tatapan tajam. Dia tersenyum sinis. "Enggak ada jeranya ini makhluk," gumam kakek. Tanpa ritual panjang lebar, kakek Fandi duduk di dekat kepala wanita itu. Dia tidak membakar kemenyan, dia menggunakan metode fisik. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi wanita itu. Suara tamparannya menggema di kamar. Fandi yang melihat itu kaget setengah mati.
Dia pikir bakal ada baku hantam fisik. Reaksi wanita itu mengejutkan. Yang tadinya tertawa mengejek, tiba-tiba merintih kesakitan. Setan itu merasakan sakitnya tamparan kakek. Ternyata itu bukan tamparan sembarangan, tapi tamparan yang dilapisi tenaga dalam. "Mau keluar nggak kamu?" bentak kakek Fandi. "Kalau nggak keluar saya paksa." Wanita itu masih mencoba melawan, menggeram. Dan tamparan kedua mendarat. "Ampun Pak, ampun." Kakek mengangkat tangannya untuk tamparan ketiga. Tapi dia berhenti di udara. Dia merasakan sesuatu yang lebih besar. Suasana kamar berubah drastis. Lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip aneh. Angin kencang entah dari mana berhembus di dalam ruangan tertutup itu mengibarkan tirai. Energi bentrokan antara kakek dan para penunggu rumah itu memuncak. Kakek Fandi berteriak pada Fandi, "Ambilkan air segelas sama bawang putih, cepat!" Fandi lari ke dapur, mengambil air dan bawang putih. Kakek Fandi merapal doa di air itu, lalu mengusapkannya kasar ke wajah si wanita. "Panas, ampun!" Jerit wanita itu kepanasan, seolah disiram air mendidih. "Keluar kamu!" Wanita itu mengejang hebat, memuntahkan napas panjang, lalu terkulai lemas. Pingsan, hening sejenak, tapi drama belum selesai. Tiba-tiba tubuh kakek Fandi menegang. Dia berdiri tegak, posturnya berubah menjadi sangat wibawa. Matanya tertutup, tapi dia seperti melihat segalanya. Kakek Fandi kemasukan. Tapi bukan kemasukan setan jahat, melainkan kemasukan guru halus, khodam pendampingnya sendiri yang ingin menyampaikan pesan. Kakek berbicara dengan suara berat dan berwibawa. "Kalian tidak perlu tahu siapa saya. Saya hanya ingin menyampaikan pesan." Dia menjelaskan kenapa dukun-dukun sebelumnya gagal atau kabur. Mereka sudah muak. Di satu sisi, penghuni rumah ini melanggar semua pantangan adat. Di sisi lain, mereka tidak beribadah kepada Tuhan, padahal mengaku punya agama. Itu yang membuat benteng badan mereka jebol. Setelah menyampaikan pesan teguran keras itu, sosok guru halus itu pamit. Kakek Fandi tersadar, mengusap wajahnya, kembali menjadi kakek yang biasa. Malam itu kakek Fandi menjelaskan fakta mengerikan kepada keluarga Kang Jawin dan Fandi. "Kamu dengarkan," kata kakek serius. "Makhluk di sini bukan satu dua. Kalau mata kalian dibuka, kalian bakal lihat rumah ini sudah dikepung rapat. Kita nggak bisa lewat. Mereka datang berbondong-bondong seolah diundang. Ada makanan manis, bayi dan wanita lemah iman di sini. Dan yang bawa masalah ini adalah si perempuan itu. Dia diikuti dari sungai. Sukmanya sudah diikat, susah dilepasnya. Kesimpulannya satu, rumah itu sudah tidak aman. Medannya sudah kalah." Mendengar penjelasan itu, Kang Jawin akhirnya menyerah. Demi keselamatan istri dan bayinya, dia memutuskan untuk pindah rumah secepatnya, meninggalkan rumah itu yang kini telah menjadi sarang setan itu. Tapi, apakah teror berhenti setelah mereka pindah? Ternyata tidak. Setelah keluarga Kang Jawin pindah, rumah itu kembali sunyi. Tapi, energi jahat yang sudah terlanjur dibangunkan tidak serta-merta tidur kembali. Mereka justru mencari mangsa baru. Sasaran berikutnya adalah Paman Fandi, adik dari ibunya Fandi. Sore itu, hari Kamis malam Jumat, waktu yang keramat, sekitar jam 5:30, Paman Fandi berniat mandi di sebuah mata air yang terletak di area peninggalan Belanda. Lokasinya tidak jauh, hanya sekitar 80 meter dari rumah Fandi. Tapi tempat itu terkenal angker.
Ada sisa-sisa bangunan tua dan semacam telaga kecil. Ibu Fandi sudah memperingatkan, sudah mau maghrib, jangan ke sana, mandi di rumah aja. Kalau mau ke sana, jangan lewat jalan pintas. Dasar anak muda yang sembrono, Paman Fandi pun ngeyel. Dia berjalan santai menuju peninggalan Belanda itu. Dari kejauhan, matanya menangkap sosok seorang wanita. Wanita itu berdiri di pinggir telaga, cantik luar biasa. Kulitnya putih bersih, rambutnya panjang, berdiri membelakangi cahaya senja. Paman Fandi terpesona, naluri lelakinya muncul. Dia berjalan mendekat, ingin menyapa bidadari nyasar itu. Tapi, semakin dekat jaraknya, keindahan itu luntur perlahan. Saat jarak tinggal beberapa meter, Paman Fandi berhenti mendadak. Napasnya tercekat. Wanita itu tidak punya kaki. Tubuhnya melayang sejengkal dari tanah. Dan saat wanita itu menoleh, wajah cantiknya hilang. Matanya juling, turun ke bawah satu, tangannya buntung tidak ada. Tatapan makhluk itu kosong, tapi mengundang maut. Seketika, nyali Paman Fandi hancur. Dia berbalik badan dan lari terbirit-birit pulang ke rumah dengan napas ngos-ngosan. Wajahnya pucat seperti kapas. Teror ke Paman Fandi belum selesai di situ. Malam harinya, dia nongkrong di teras rumah Fandi bersama teman-temannya. Sekitar jam 12 malam, teman-temannya menyuruh Paman Fandi menginap saja karena baru saja melihat hantu sore tadi. "Kamu nginap sini aja, bahaya kalau pulang," kata teman-temannya. Tapi Paman Fandi menolak. Dia merasa lebih aman tidur di rumahnya sendiri. Dia berjalan keluar dari halaman rumah Fandi. Di depan rumah Fandi ada sebuah pohon mangga besar yang rimbun. Saat Paman Fandi melintas di bawahnya, dia melihat perilaku aneh dari angsa-angsa peliharaan Fandi. Angsa-angsa itu berlarian panik, berbunyi nyaring, seolah sedang diusir oleh sesuatu. Paman Fandi mendongak ke atas pohon. Dia melihat ada benda putih di pucuk pohon. Siapa yang naruh karung beras di atas pohon? Pikirnya polos. Dia menyipitkan mata, penasaran. Tiba-tiba karung beras itu bergerak. Dia memutar kepala ke bawah. 2 titik cahaya menyala dalam gelap. Makhluk putih di atas pohon itu menatap Paman Fandi dengan mata merah menyala. Tanpa pikir panjang, Paman Fandi langsung jatuh terduduk lemas, lalu merangkak dan lari kembali ke tongkrongan teman-temannya. Malam itu, dia tidak jadi pulang. Dia demam karena syok berat. Keesokan siangnya, Fandi yang mendengar cerita itu malah tertawa mengejek. "Masa sih di pohon mangga kita ada begituan? Apa perlu kita tebang?" canda Fandi sambil memindahkan batako. "Awas kamu, nanti dia marah," kata Fandi sesumbar. Orang tua Fandi langsung menegur, "Jangan sompral, nanti kejadian sama kamu baru tahu rasa." Dan benar saja, mulutmu harimaumu. Malam itu giliran Fandi yang kena batunya. Malam itu sekitar jam 11:30. Fandi sedang menonton TV di ruang tengah bersama bapak dan kakak perempuannya yang bernama Ayu. Suasana tenang, hanya suara TV yang terdengar. Tiba-tiba, terdengar suara garukan kuku di kursi sofa ruang tamu depan. Bapak Fandi terbangun dari tidurnya. "Tolong usir kucing itu, Van. Rusak nanti kursinya dicakar-cakar." "Iya, Pak," jawab Fandi malas. Fandi berjalan ke ruang tamu yang lampunya dimatikan. Dia melihat di bawah kursi ada bayangan hitam kecil bergerak. Tapi saat Fandi hendak mengusir, bayangan kucing itu berubah bentuk menjadi seperti kaki manusia yang hitam legam. Fandi terdiam mengucek mata. Detik berikutnya, dari arah pintu depan, masuklah sesosok bayangan hitam tinggi besar.
Sosok itu bukan hantu transparan. Itu bayangan padat, tinggi menjulang nyaris menyentuh plafon, berbentuk manusia tapi hitam pekat. Sosok itu berjalan santai melewati Fandi, lalu masuk ke dalam kamar depan. Kamar kosong yang tidak pernah ditempati. Fandi lari terbirit-birit kembali ke depan TV, wajahnya pucat. "Ada yang masuk kamar depan, Pak. Tinggi dan besar banget." Bapak Fandi langsung bangun, menyalakan semua lampu dan memeriksa kamar depan itu. Tapi kosong. Hanya ada keranjang baju, tidak ada siapa-siapa di sana. Besoknya, kakek Fandi datang lagi untuk memagari rumah. Dia menaburkan garam dan memberi nasihat penting. Kamar jangan dibiarkan kosong melompong. Kalau kosong, mereka yang ngisi. Minimal jadikan gudang atau taruh barang. Jangan sediakan ruang kosong buat setan. Teror ini mencapai titik didih ketika korbannya adalah anak kecil. Sepupu Fandi masih berumur 6 tahun, baru pulang dari hajatan tetangga sekitar jam 7 malam. Dia berjalan lewat jalan belakang rumah yang gelap, melewati deretan kandang ayam warga. Di dekat kandang ayam, anak kecil itu mendengar suara aneh. Suara kunyahan tulang dan daging. Dia menoleh. Di sana, jongkok di samping kandang ayam, ada sesosok makhluk mengerikan. Makhluk itu bertubuh manusia tapi penuh borok yang menjijikkan. Matanya turun satu. Dia tidak punya kaki. Tubuhnya melayang sedikit dari tanah. Dan di tangannya, dia sedang memegang seekor ayam hidup. Ayam itu menggelepar. Makhluk itu memakan ayam itu hidup-hidup, menggigit lehernya, menghisap darahnya. Sepupu Fandi menjerit histeris. Dia lari memeluk siapa saja yang dia temui di jalan. Anak itu sakit demam, sawan selama berhari-hari karena trauma melihat pemandangan ngeri tersebut. Kejadian yang menimpa anak kecil itu membuat ketua kampung gerah. Ini sudah kelewatan, satu desa diteror. Sejak kejadian kelahiran bayi itu, makhluk-makhluk ini makin berani menampakkan diri, kata ketua kampung. Sang ketua kampung yang ternyata juga orang pintar, mengumpulkan beberapa orang tua desa. Mereka melakukan penelusuran batin. Ternyata sumber masalahnya ada di peninggalan Belanda itu. Para makhluk halus di sana marah besar. Pertama, karena mereka gagal mendapatkan bayi istri Kang Jawin yang sudah mereka incar. Kedua, karena mereka merasa tempat tinggal mereka, telaga, dan reruntuhan Belanda sering dikotori oleh warga desa. Ketua kampung memutuskan untuk mendatangi lokasi peninggalan Belanda itu. Bukan untuk permisi tapi untuk perang. Dia datang membawa pasukan gaibnya sendiri. Di lokasi itu ketua kampung menancapkan tongkatnya. "Kalau kalian tidak mau berhenti mengganggu warga saya, kita perang sekarang. Saya musnahkan kalian semua," ancam ketua kampung. Bagi mata batin orang awam, mungkin hanya terlihat bapak tua yang berteriak-teriak sendiri. Tapi bagi mata batin mereka, ketua kampung itu datang membawa pasukan macan gaib yang jumlahnya ratusan, siap menerkam para hantu cacat itu. Melihat kekuatan yang tidak seimbang, para penunggu peninggalan Belanda itu ciut nyali. Mereka muncul dan melakukan negosiasi. "Ampun, kami menyerah. Kami tidak akan ganggu lagi. Tapi kami minta satu syarat." "Apa syaratnya?" tanya ketua kampung. "Jangan buang sampah di sini. Jangan kotori rumah kami. Kalian buang kotoran ke telaga kami marah. Kami hanya ingin tempat kami bersih." Ternyata alasan mereka mengamuk bukan cuma soal bayi, tapi juga karena ulah warga yang sering membuang sampah rumah tangga ke area situs tua itu. Ketua kampung menyetujui perjanjian itu.
Baik, mulai hari ini tidak ada lagi warga yang buang sampah di sini. Tapi kalau kalian nongol lagi, saya ratakan tempat ini. Sejak perjanjian itu dibuat, ketua kampung mengumumkan larangan keras membuang sampah di area peninggalan Belanda. Warga patuh, sebagian karena takut hantu, sebagian karena hormat pada Pak Ketua. Dan benar saja, sejak saat itu teror berhenti total. Tidak ada lagi wanita tanpa kaki di telaga. Tidak ada lagi mata merah di pohon mangga. Tidak ada lagi suara tawa di rumah Fandi itu. Fandi, yang kini sudah dewasa, mengenang kejadian tahun itu sebagai pelajaran hidup yang mahal. Bahwa hidup berdampingan dengan alam gaib itu ada aturannya. Hormati pantangan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan pernah meremehkan kekuatan doa orang tua. Rumah kosong di sebelah rumah Fandi itu kini sudah dirobohkan atau direnovasi, tapi kisah tentang perjuangan mempertahankan nyawa bayi dan perang macan gaib itu akan selamanya hidup dalam ingatan warga Desa Talas. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.